Kenapa? Ke mana? Ke ruang, ke komputer dokter. Oh itu aja. Pakai itu aja bisa. Iya benar, tarik kabel ke ruang dokter aja. Nanti yang kabel ke apa, yang ke ruang X-ray-nya itu pakai itu aja disambung atau pakai switch lagi. Itu aja. Enak bener gitu aja. Kenapa? Hah? Bisa zoom? WP-nya pakai apa? Emang nggak kuat pakai ini ya? Coba connect dulu IP-nya. Panjang amat. Ini kan? Bukan. Apa itu? Nama saya. Kok belum kedetek? Oh, oke. Aduh, taktik bikinin lindungnya ya. RSUD bantai aja lah. Jam 8.15. Udah kedengeran lah, jelas kok.
mulai aja apa gimana? Karena ya. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semua. Perkenalkan, saya Dr. Salim Mulyana, saya dari Yayasan Simeres Kansa Indonesia. Kebetulan memang hari ini tuh saya di rumah sakit ini ya untuk pelatihan Simeres Kansa, terutama untuk DPJP buat hari ini. Jadi pengenalan untuk IRM-nya, karena memang sih batas akhir harusnya kan tahun 2023 terakhir kemarin tuh ya. Ternyata memang masih banyak rumah sakit yang belum, dan Kemenkes memang akhirnya memperpanjang. Kalau nggak salah sih kemarin itu sampai Juli ini, tapi nggak tahu diperpanjang lagi apa enggak. Tapi memang nanti akhirnya memang konsekuensinya jadi ke rumah sakit memang harus pakai RME jadinya. Jadi mau nggak mau harus diinput ke komputer, dan memang nanti ada pelaporannya juga sih ke Kemenkesnya berupa Satu Sehat. Jadi semua nanti terbridgingkan semua. Nah, ini nanti tampilan aplikasinya seperti ini. Jadi nanti di Poli itu katanya kan sudah disiapkan 2 komputer ya, satu buat perawat, satu buat dokter. Jadi nanti alurnya itu pasien didaftarkan dari pendaftaran, terus nanti mereka dapat bukti register berupa printout dari printer thermal. Itu nanti sebagai pengganti, ini mungkin ya pengganti status buat identifikasi pasien. Nah, nanti dari Poli di menu rawat jalan. Jadi nanti DPJP silahkan login ke sini. Ini nanti dapat username dan password masing-masing. Jadi username dan passwordnya ini memang hanya untuk sendiri. Kalau bisa jangan ditempel di, kadang lupa gitu ya, suka ditempel di monitor. Nah, itu nanti jangan ditempel karena memang itu kan segala inputan yang masuk ke sistemnya kan berdasarkan loginnya. Apalagi berhubungan sama rekam medis kan, amit-amit kalau ada apa-apa gitu ya, kalau username dan password kita bocor dipakai orang, akhirnya kita sendiri nanti yang harus bertanggung jawab karena memang inputannya atas nama sendiri. Nah, ini seperti ini nanti dirawat jalan. Oke, ini pasiennya sudah terdaftarkan. Terus nanti kalau sudah login dengan username dan password masing-masing, pasiennya itu akan terfilter. Jadi nanti akan terisi nih nama dokter masing-masing di sini. Jadi hanya pasien dokter yang muncul di sini. Jadi ini memudahkan agar tidak terjadi salah ngeklik pasien. Kadang kan ada yang namanya sama gitu ya. Nah, ini pasien-pasien yang sudah terdaftar dari urutan paling bawah ini yang didaftar duluan. Nah, nanti tinggal diklik saja pasiennya sampai berwarna merah seperti ini. Nah, ini di kolom yang paling kiri tinggal double klik saja. Nah, nanti dia akan masuk ke sini. Kalau pasien baru, silahkan nanti lakukan assessment awal. Adanya di sebelah kiri. Nah, ini kan karena saya login pakai mode admin, jadi semua menu muncul. Nanti kalau misalkan sudah login dengan username dan password masing-masing, itu hanya menu yang dikasih hak akses saja yang akan muncul. Jadi tidak akan sebanyak ini. Nah, misalnya awal medis, misalkan pasien baru penyakit dalam, berarti di sini awal medis penyakit dalam. Nah, ini nanti akan terisi otomatis. Kalau sudah login, berhubung di login admin, berarti saya milih dokternya. Nah, ini nanti silahkan diisi. Yang seperti ini silahkan diketik. Kalau yang ada pilihan seperti ini silahkan dipilih. Ini defaultnya normal-normal. Kalau misalkan ada yang abnormal, berarti silahkan misalkan abdomen ya, abdomen abnormal. Nanti abnormalnya kondisinya apa? Nah, ini kalau misalkan ada tambahan selain yang diperiksa di sini, silahkan dimasukkan di sini. Nah, terus ada yang lainnya juga, silahkan diisi. Kalau sudah diisi, disimpan. Nah, untuk memastikan hasil simpanannya tersimpan di database, ini nanti akan masuk ke sini, ke data penilaian. Saya contohkan, saya isi sembarang dulu aja. Terus nanti ada kolom-kolom yang wajib diisi, ada kolom yang boleh dikosongkan. Kalau misalkan memang itu tidak diperiksa, kosongkan aja nggak apa-apa. Seperti misalnya
tensi nih dari DPJP kan nggak melakukan tensi, itu dikosongkan nggak apa-apa. Nah ini tinggal simpan. Nah ya setelah disimpan dia akan hilang, tulisannya akan hilang, berarti tandanya kalau sudah disimpan hilang berarti tersimpan. Tapi pastikan lagi, diklik di sini. Nah dia akan masuk. Nah ini untuk pasien baru. Kalau untuk pasien lama sama di sini di rawat jalan, tinggal pilih pasiennya. Misalkan ini pasien tes, ini pasien lama. Tinggal di double klik saja. Silahkan di input swabnya. Kalau sudah di swab sama perawat, nanti inputan swab perawatnya ada di sini. Misal saya perawat dulu ya. Ini misalkan perawat yang melakukan. Jadi nanti dari DPJP tinggal melengkapi aja sebenarnya. Kan dari depan kan sudah ditanya keluhannya. Nah itu nanti tinggal yang belum diisi yang mana. Nah ini kan sudah terisi nih. Saya coba masuk sebagai DPJP. Menunya masih sama sih di sini. Nah ini muncul di sini kan. Tinggal diklik aja yang bawahnya. Nah ini kan keluhan-keluhan yang di anamnesa dari perawatnya. Kalau misalkan ada keluhan baru silahkan tambahkan. Nah nanti kan kalau assessment kan biasanya kalau perawat mungkin assessment keperawatan. Ini bisa dihapus saja. Silahkan dimasukkan diagnosa klinisnya. Nanti ini disesuaikan juga. Lalu tinggal disimpan. Nanti akan tersimpan sebagai inputan DPJP-nya. Jadi nanti akan ada 2 di sini. Nah terus nanti ada kolom diagnosa. Kalau di sini kan di assessment kan diagnosa klinis, diagnosa kerja. Kalau di sini tuh diagnosanya yang sudah kode ICD. Misalnya A01. Ini bisa di keyword berdasarkan kode atau di keyword berdasarkan diagnosisnya. Misalnya infection ini ya. Salmonella enggak? Oh ini udah ini ya. Nah nanti tinggal dipilih aja kodenya. Kadang kan kalau kita sebagai dokter kadang nggak hafal kodenya. Ataupun nanti kalau di rumah sakit ini ternyata memang sebelumnya nggak ngasih kode di rekam medis fisiknya, orang Kesmik yang ngasih kode, ya sudah ini kosongkan nggak apa-apa. Biarkan nanti Kesmik yang ngasih kode. Jadi nanti Kesmik itu pada saat buat pengklaiman, orang Kesmik akan melihat di sini di diagnosa klinis. Jadi nanti Kesmik yang menginput di kolom diagnosa. Silakan aja disesuaikan. Soalnya kan kadang memang ada rumah sakit dokternya yang input kode diagnosa, ada tim Kesmik. Tapi memang biasanya nanti ujung-ujungnya itu kalau misalkan ada kode diagnosa yang kurang pas, biasanya tim Kesmik bisa merubah supaya nanti bisa dikirimkan ke BPJS. Jadi nanti kalau misalkan memang di sini sebelumnya nggak nginput nggak apa-apa, kosongin aja. Tapi memang nanti di diagnosa klinis ini di assessment diisi. Jadi buat Kesmik memutuskan oh ini masuk kode diagnosa apa. Oke. Kalau misalnya pasiennya harus diperiksa lab, di sini ada pemeriksaan lab, permintaan lab. Nah tinggal diklik saja. Nanti indikasi klinisnya apa? Misalnya suspek tipoid gitu ya. Informasi tambahannya misalkan demam hari ke-7. Nah ini pemeriksaannya apa? Tinggal di keyword, misalkan mau widal, tinggal centang. Terus hematologi, centang. Nah nanti di sini klik kanan, pilih semua, disimpan. Yes, itu ya. Kalau radiologi juga sama. Ini di sebelah kiri ini ada permintaan radiologi. Nah ini indikasinya apa? Misalkan suspek TB. Misalkan informasi tambahannya apa ya? Misalkan kasih kontras gitu ya. Nah ini pemeriksaannya apa? Tinggal di keyword torap, centang. Terus mau diperiksa yang lain lagi, tinggal di keyword lagi, centang lagi, tinggal disimpan. Yes. Nah pada saat pasiennya sudah diperiksa lab sama diperiksa radiologi, kan sudah tidak bawa berkas lagi. Nanti inputannya akan kelihatan di sini di riwayat pasien. Termasuk nanti kalau misalkan ada pasien lama, kita lihat riwayatnya di sini di riwayat pasien. Di sini ada riwayat kunjungan, ada riwayat ini swapi, hanya swab aja yang di sini. Kalau riwayat perawatan ini semua. Jadi semua inputan yang diinput dari kunjungan terbaru sampai 5 hari ke belakang itu akan tampil. Jadi yang paling atas ini yang terbaru. Jadi kalau misalkan ada inputan dari perawat, inputan asesmen awal keperawatan, swabnya akan masuk ke sini.
Nah, ini nanti kalau misalkan dokter butuh semua riwayat, tinggal diklik aja di sini. Nanti akan muncul. Tapi memang pertimbangkan pasiennya kunjungannya banyak nggak? Soalnya ini akan nge-load semua. Kalau nggak paling filter per tanggal. Misalkan 3 bulan terakhir nih kunjungannya apa aja gitu ya. Oke, ini seperti ini. Terus sesudah itu mau ini tindakannya. Dokter misalkan ada tindakan apa di poli ini. Kalau untuk pemeriksaan dokter sih nanti kita bisa bikin otomatis. Jadi semua pasien mesti ada tindakan pemeriksaan dokter. Berarti itu nggak usah diisi lagi. Kalau misalkan ada tindakannya lain, kayak misalkan di UGD dokter umum ada heading ya, tinggal di keyword aja nanti headingnya berapa jahitan, tinggal dicentang aja di sini, simpan. Ini lebih ke arah ini sih, lebih ke arah tindakan yang berhubungan sama jasa medis jadinya. Oke. Oke. Oke, sesudah itu tinggal input resep. Nah, di sini input resep di sebelah kiri. Nah, di sini tinggal di keyword. Jadi nanti yang muncul di sini adalah obat yang ada stoknya. Jadi yang tidak ada stoknya nanti bisa di hidden. Tapi memang tergantung kebutuhan sih. Kadang ada rumah sakit yang nggak ada stoknya juga, kita minta ditampilkan supaya memang obatnya ada tapi memang stok tidak ada. Tapi ada juga yang minta udah di hidden aja biar nanti yang kita ngeresepin sesuai yang ada di sini. Yang di keyword di sini bisa merek obatnya, bisa juga komposisinya. Nanti kalau teman-teman farmasi misalkan Abevas ini isinya misalkan amlodipin. Nah, kita bisa keyword dengan kata-kata amlodipin. Nanti akan muncul obat yang mengandung amlodipin, atau kalau misalkan mau merek tertentu langsung aja keyword. Misal di sini Acarbose. Nah, ini tidak harus lengkap, harus banyak ya. Misalkan 2-3 huruf aja kita bisa enter, dia akan muncul. Gimana caranya merekam ini? Cara merekam ini? Ini masukin jumlah. Misalkan 10. 3 kali 1. Nah, ini ya. Terus keyword lagi. Misalnya Akilen. Nah, ini 10. Bentar. 10. Ini 3 kali 1. Orang tidak tahu juga. Aduh, bentar. Bentar. Ini harus di mute. Nah. Tenang, direkam kok, ada direkam. Nanti rekamannya di-share. Oke. Nah, ini nanti misalkan dalam satu resep ini ada 2 ya, tinggal disimpan. Oke. Nah, kalau resep racikan kayak gimana? Resep racikan itu nanti di sebelahnya. Oh ya, ini ada kolom ini ya, ada kolom K ini. K ini artinya kapasitas. Ini tuh untuk obat-obat yang pecahan. Contoh misalkan kayak obat injeksi intraartikular itu kan yang 1 vial itu 10 cc, misalkan diambil 1 cc. Nah, itu baru dicentang. Kalau obat biasa ini jangan dicentang. Kadang misnya itu suka dicentang ini, akhirnya jadi obatnya jadi 0, nah, kalau racikan gimana? Racikan di sini. Biasanya dokter anak sama neurologi ya. Nah, ini tinggal klik di sini, emang agak lumayan ya kalau racikan. Ini diklik di sini. Kita bikin dulu nama racikannya, misalkan 01. Metode raciknya diklik di sini, pakai tanda panah ke kanan di keyboard. Ini misalnya puyer. Jumlahnya 10. Ini 3 kali 1 sesudah makan. Nah, itu nanti obat yang masuk ke racikan 01 itu ini apa aja. Misalnya paracetamol ya. Oh, ini nih, coba paracetamol ini. Ini nanti kapasitasnya itu kandungan, berarti dalam harusnya 500. Misalkan paracetamol 300 mg. Jadi dalam satu puyer itu kita mau berapa miligram? Misalnya 100 mg. Ditulis di sini 100. Nah, seperti ini. Atau kalau misalnya kita pakai 1 per berapa? Misal mau setengah tablet. Nah, ini berarti masukin di sini aja. 1 per 2. Atau kadang kita sudah hafalkan jumlahnya, buat 10 puyer itu mau berapa tablet. Langsung aja masukin di sini di jumlah. Jadi pilihannya tuh bisa dimasukin di kandungan, bisa dimasukin di P2-nya, atau langsung masukin jumlahnya. Jumlah total tablet untuk puyer 10 puyer itu.
Jadi nggak usah hitung-hitung lagi dok ininya, langsung jumlahnya. Kalau kandungan zat yang diisi boleh, misalnya saya maunya hanya 200 mg gitu. Boleh. Hanya, Yang di 200. di sini aja. Urusan farmasi itu yang berapa tahun? Iya, nanti ini akan terhitung otomatis. Misalnya saya ngisi 200 ya di kandungannya, nanti akan terhitung otomatis, tinggal di enter aja. Nah itu 6,7 ya. Coba misalkan amok. Nah amok misalkan saya langsung ngasih aja 5 gitu ya. Nah setelah ini tinggal disimpan. Yes. Oke. Nah oke, sesudah ini nanti biasanya ada resume. Kalau dirawat jalan nanti ada resume di sini, resume pasien. Nah ini nanti kalau kita nginput swab yang tadi, kita tinggal ngambil aja di sini. Nah tinggal klik, tekan spasi, dia akan masuk ke sini. Termasuk kita kalau nginput kode diagnosa akan langsung ketarik ke sini. Jadi DPJP tinggal simpen saja, nanti resumenya jadi. Oke. Untuk rawat jalan seperti itu. Nanti buat rawat inap, menunya di sini. Rawat inap sama, nanti pilih ininya, pilih pasiennya. Nah nanti kalau misalkan mau difilter berdasarkan DPJP-nya, tinggal klik kanan aja. Di sini nanti ada filter dokter DPJP di sini nih. Filter dokter, nanti dokternya siapa. Nah hanya pasien yang berhubungan dengan DPJP tersebut yang muncul. Nah ini kalau sudah muncul seperti ini, tinggal diklik di kolom paling kiri. Menunya sama, jadi nanti ada assessment awal dulu. Oke, terus nanti ada inputan swabnya, mungkin ini setiap kali visit ya. Terus nanti ini ada tindakannya juga di sini. Silahkan diinput. Nah, atau mungkin ada, kalau di rumah sakit yang lain itu kan ada admin biasanya, ada admin rawat inap. Nah itu biasanya yang menginput tindakannya. Kalau misalkan di sini ada, berarti kalau misalkan dokter ada tindakan, komunikasikan ke adminnya, saya ada tindakan ini, tolong dimasukkan. Berarti nanti dokter tinggal nginput yang berhubungan dengan rekam medisnya saja di sini. Oke. Terus nanti ada permintaan lab sama di sini ya, permintaan lab sama seperti tadi. Terus ada permintaan radiologi juga sama. Terus nanti ada input resep. Oke, resumenya juga nanti kalau sudah pulang, resumenya tinggal ada di sini, resum pasien. Jadi nanti kalau sudah terbiasa dirawat jalan, ke rawat inap juga sama menunya, cuma beda penempatannya saja. Seperti itu, ada yang ditanyakan? Silakan. Dok, kalau misalnya tadi waktu sudah diisi, misalnya di SOP-nya sudah diisi, Iya. terus sebentar diisi, tiba-tiba ada yang dilupa, diedit bisa nggak? Oh bisa. Jadi nanti gini, saya belum ngajarin cara ngeditnya. Bisa. Jadi nanti gini, yang data yang tersimpan. yang bisa ngedit itu yang input pertama kali, yang bisa ngapus yang input pertama kali. Jadi misalkan saya input nih, saya hanya bisa ngedit inputan saya bisa ngapus inputan saya. Jadi nanti tidak ada salah sangka, oh, ini siapa nih yang ngapus gitu kan. Nah ini kalau mengedit, ini dokter tinggal klik aja di sini. Bukan yang di ujung. Yang enggak, ini kan yang sudah terinput di sini kan, tinggal klik ini aja. Nah, sembarang aja dok yang diisi kan, mau di nomor rawat atau di sembarang. Yang penting nanti dokter tinggal, kalau diklik, yang penting dia masuk ke atas. Nah, ini kalau mau diedit tinggal, misalkan assessmentnya. Nah, misalkan nih, kalau ngedit jangan simpan lagi dok, klik ganti. Ya, pokoknya kalau di aplikasi ini, kalau ngedit ganti, itu ya. Termasuk yang dirawat jalan. Sama. Kalau dok, misalnya kan sudah lihat hari ini kan misalnya pasien, saya lupa dirawat inap. Saya kan sudah. Iya. Kalau kita mau lihat lagi rawat inap, simpan dok. Misalnya rawat lihat kemarin, kan misalnya follow up-nya sama, mungkin ada obat yang ditambah. Oh, itu nanti ini aja. Ini dipundurin aja dok tanggalnya. Oh, Kan inputan kemarin kan di sini nih. Ini kan ditampilkan yang hari ini. Silakan mundurin aja tanggalnya. Nah, salah satu dipundurin tanggalnya, atau bisa juga lihat riwayatnya di sini. Nah, di sini. Atau di sini juga ada tombol lagi nih. Ini riwayat swab di sini nih.
tapi nama dokternya harus masuk dulu. Jadi nanti kalau dokter sudah login dia kan otomatis terisi ya. Iya. Nah ini riwayat Shopee-nya tinggal klik sini dia akan muncul. Ini berhubung kosong, jadi masih kosong. Tapi nanti kalau sudah terisi akan muncul di sini. Iya. Kalau misalnya kan asesmennya kan sama semua sama-sama. Bisa nggak ya kalau untuk di kayak copy begitu? Dok? Bisa. Iya tinggal ini kan tinggal pundurin aja tanggalnya, tinggal diklik, tinggal simpan. Jadi yang kemarin nggak terganti dok? Enggak, karena dia menyimpannya ini kan tanggal sama jamnya jalan terus. Kalau ganti yang terganti yang kita klik gitu ya. Nah kalau ganti paling nanti jamnya ini centangnya dinonaktifkan dulu dok, supaya dia diam dulu. Kalau ganti? Iya kalau ganti. Diganti yang kemarin begitu, tapi sudah hari ini. Begitu. Kalau mau yang kemarin di copy sekarang itu tinggal dipilih di sini, tapi jamnya harus dijalanin. Nanti kan dia akan baca jamnya kan, jadi nggak bakal terlimpah. Kalau bisa nggak ya deh? Misalnya yang kemarin baru mau diingat, misalnya ingatnya hari ini. Yang kemarin jadi matikan lagi jamnya. Matikan itu jamnya. Iya. Misalnya hari ini, tapi kemarin itu ada yang dilupa. Iya. Yang kemarin Oke. Dokter visit kemarin, tapi lupa ada yang belum ke input gitu ya. Ternyata ingatnya sekarang. Oke, bisa. Memang nanti dikasih waktu 2 kali 24 jam. Karena memang aturan RM itu seperti itu. Nanti muncul ini kalau caranya jamnya dinonaktifkan jamnya. jamnya dinonaktifkan di sini. Terus tanggalnya dirubah jadi tanggal kemarin. Nah ini kalau diubah tanggalnya dok, artinya jam kita menyimpan kemarin yang tersimpan di situ dok. iya. Oh iya. Tuh. Iya. Simpan apa ganti dok? Simpan. Pokoknya kalau kita pertama kali menyimpan itu simpan. Simpan kayak ganti begini dok. Enggak, bukan. Kemarin kan kita belum input nih. Sudah dok. Oh, sudah, tapi ada yang perlu diedit. Oh, intinya kalau ngedit pakai ganti. Ganti dok ya. Kalau baru input pertama kali simpan. Kalau Iya. menambah dok? Menambah simpan. Berarti kalau misalkan Maksudnya hari besoknya dok. misalnya kemarin dokter visit gitu ya, lupa nggak masukin swabnya kan, baru ingat hari ini, berarti itu kondisinya simpan. Kalau ganti itu sudah ada inputan kemarin kita ngedit. Ya. Ada lagi dok? Untuk pemakaian komputernya, misalkan rawat inap hanya bisa di rawat inap atau dari Polipur saya bisa Bisa. Bisa. Tapi hanya di lingkungan rumah sakit ya, saya tidak bisa mengakses di luar rumah sakit. Di lingkungan rumah sakit sementara lah. Enggak, soalnya pernah ada kejadian, takutnya gini. Ada kejadian dokter itu bisa nginput dari luar. Kebetulan dokternya pintar komputer. Dia bisa nge-remote gitu kan, nyeting sendiri. Ternyata itu pasien BPJS. Pasiennya belum diperiksa, swabnya udah masuk gitu kan. Pasiennya komplain ke BPJS. Itu jadi rame gitu kan. Baik pasiennya sindrom. Iya. Tapi kayak itu di daerah juga sih dok, bukan di Jawa kan. Loh kok pasien di luar Jawa kok seperti itu gitu kan. Nggak ngerti orang BPJS sih bahasa daerah. Makanya. Tapi nanti buat kondisi-kondisi tertentu sih mungkin bisa sih, tapi nanti kebijakan rumah sakitnya seperti apa gitu. Silakan dok. Kalau baru itu asesmen awal sama resume aja dok. Kalau swabnya nggak usah berarti. Oh, resume langsung ya? Resume itu kan buat BPJS kan diperlukan buat pengklaiman. Nah itu berarti harus diisi. Tapi kan pasien orang dulu kan mas. Enggak, yang rawat jalan. Oh iya. Rawat jalan. Paling nanti gini sih, saya pernah bikin buat rumah sakit lain. Asal dokter ngisi swab sama asesmen awal, nanti dokter bisa buka resumnya itu sekedar buka aja sih, resum dibuka, nanti akan bisa menarik inputan swab atau asesmen awal otomatis ke sini. Bagaimana cara menariknya? Oh ya nanti saya tambahin skripnya lah. Jadi pokoknya dokter tinggal buka aja resum di sini, dia akan terisi otomatis inputan swabnya. Nah paling yang kosong aja nanti bisa dilengkapi, nanti tinggal simpan. Jadi yang semua yang pernah sebelum-sebelumnya kita input akan masuk di resume. Ini yang rawat jalan. Misalkan pasien rawat jalan berobat hari ini kan ingin input swab tuh. Inputan swab sama inputan resum kan isinya sama.
maksudnya biar tidak masukin berulang-ulang, itu dibuat skrip otomatis, akan ketarik otomatis, tinggal buka resumnya tersimpan. Jadi lumayan lah menghemat waktu. Ya kan, kalau satu poli 50 pasien juga mau selesai berapa jam, gitu kan? Jadi kalau kunjungan berulang, sisa swabnya adalah resume. Kalau kunjungan berulang kan nanti, itu nanti dokter bisa lihat juga nih. Kayak misalkan pasien neurologi kan kasusnya kan mirip-mirip ya, karena keluhannya itu lagi kan. Nah ini kan ada riwayat swab di sini nih. Nah ini riwayat swab nih, tinggal diklik. Oh bentar, ini di satu lagi ya. Nah di sini, ini riwayat swab sebelumnya, tinggal diklik saja, dia akan masuk ke sini. Untuk tanggal hari itu. Iya. Jadi misalkan pasien berkunjung minggu kemarin lah ya, keluhannya sama, kita lihat di riwayat swabnya, tinggal diklik akan masuk. Edit dikit-dikit lah, ya. Perlu bilang di copy. Di copy-nya gini dok, di copy-nya itu kalau di aplikasi ini, tekan diklik di sini, tekan spasi, dia akan masuk. Jadi bukan copy paste di klik kanan copy, ya. Tuh. Jadi supaya cepat saja ya. Kalau rawat inap gimana dok? Kalau rawat inap sama sih menunya ada di sini. Enggak, untuk resumnya akan sama dengan seperti rawat jalan. Ketika kita menginput awal asesmen awal, sama swab. Oke. Resum di sini, resum rawat inap itu ngambilnya dari mana? Dari swab terakhir kah atau gimana? Terakhir. Kalau Dari awal masuk. oh ya kalau seperti itu berarti nanti berarti dokter nanti ini milih. Akhirnya kan sudah bagus kak. Nah, ini resum pasien. Iya, tapi ada pasti begini kan kalau swab misalnya pada awal masuk kan pasti keluhan pada saat awal masuknya. Sebenarnya mungkin akan berbeda dengan Bisa pada berubah. saat itu mungkin. Oh, oke. Sekarang perjalanan pemeriksaan apa? Berarti kalau seperti itu kan dinamis tergantung kondisi pasien. Nah, ini nanti dokter bisa milih di sini. Keluhan utama diklik, nanti akan muncul semua nih keluhan dari awal masuk. Silakan nanti tinggal dipilih, diklik tekan spasi, dia akan masuk ke sini. Dan diklik yang mau diikuti aja dok ya. Iya, yang mau dimasukkan, yang kira-kira menunjang ke diagnosa penyakitnya. Bentar, ini ada chat apa nih? Cara ngedit resep yang salah dan sudah tersave. Oh, siap, bentar. Oke, ini sama ya, pokoknya yang ada tanda klip seperti ini. Ini silahkan diklik, nanti dia akan muncul nih, termasuk yang pemeriksaannya. Biar nanti pemeriksaan yang positif mengarah ke diagnosanya apa, tinggal dipilih aja. Berarti yang rawat inap nggak bisa dibikin otomatis, tapi kita bisa milih dari tanda klip ini, ya kan? Nah ini tinggal disimpan. Oke, kalau resep yang sudah diinput, kalau mau kita edit, caranya seperti ini. Tapi dengan catatan belum divalidasi sama farmasi. Kalau misalkan ternyata farmasinya cepat sekali pelayanannya, berarti nanti paling kita ngebel ke farmasi lah, itu resep yang sebelumnya di cancel. Saya input resep baru. Nah kalau misalkan belum divalidasi, tadi kan saya udah input ya. Jadi kalau sudah input di sini, memastikan inputannya sudah masuk atau belum itu di mana? Di menu copy resep. Nah di sini ada copy resep. Nah kalau misalkan di sini mau ditambahkan, silahkan dirubah, diklik, ubah, di keyword lagi obat yang mau dimasukin. Nah tinggal di save. Tapi kalau ternyata sudah divalidasi sama farmasi, ya input ulang aja lagi yang sebelumnya di cancel. Nah menu copy resep ini Itu siapa? Kita atau dari farmasinya? dari farmasi nanti dihapus. Nah ini menu copy resep ini berguna untuk melihat resep-resep yang diinputkan ke pasien sebelumnya, termasuk kalau dapat obat yang sama kita tinggal copy aja. Nah ini tinggal diklik saja di sini copy. Oke, kalau ada obat yang dikurangi dihapus aja. Kalau ada yang ditambah tinggal di keyword. Kayak obat kronis itu kan biasanya banyak ya. Penyakit dalam kayak hipertensi kan, diabetes itu 10 macam obat. Wah ini habis nih 10 menit lagi. Itu nanti ya tinggal itu aja, tinggal di copy. Nah silakan tinggal di save, termasuk obat TB. Jadi ini menghemat waktu juga. Termasuk nanti yang racikan juga sama bisa di copy juga.
Jadi kalau pasien-pasien misalkan pasien TB anak kan obatnya sama aja, dalam beberapa bulan dia tinggal diklik masuk. Jadi menghemat waktu sih. Termasuk nanti selain kopi resep, kalau memang dibutuhkan itu ada beberapa fitur yang saya tambahkan juga tapi belum masuk ke sini. Itu ada template swab, ada template resep. Misalkan pasien tipoid lah ya, nanti anamnesanya seperti apa, itu kita bisa bikin template duluan. Nanti kalau ada itu tinggal dipilih masuk, pilih masuk. Termasuk yang resep juga kayak gitu, dengan misalkan ISPA anak berat badan 10 kg, obatnya kan mirip-mirip ya, tinggal pilih masuk, pilih masuk. Pak, mau saya mau tanya, kadang-kadang itu operasi kan yang ditulis oleh dokter di situ, kadang di farmasi tidak muncul di majikan ya. Selama ini sih bisa monitoring di farmasi, ya ada keluar farmasi, berarti kenapa di majikannya tidak muncul apa masalahnya mungkin apa hambatan-hambatannya? Oke, biasanya sih kadang tanggal komputernya itu tidak sinkron. Biasanya sih memang nanti gini, ini kan tanggal komputer ini kan harusnya auto sinkron ya, auto sinkron ke jam internet. Mestinya kan komputer-komputer ini sudah sinkron semua di internet. Biasanya ada beberapa komputer yang masih tanggal kemarin, satu. Yang kedua, aplikasi Kansanya itu tidak dijalankan ulang. Jadi nanti dokter habis praktek, silahkan tutup aja aplikasinya. Besok pada saat mau praktek jalankan lagi. Takutnya kan masih tersimpan yang kemarin gitu kan. Ini kan tanggal ini biasanya nggak berubah nih kalau nggak dijalankan ulang. Jadi silakan nanti jalankan ulang. Kalau nggak ya matikan komputernya aja. Pada saat besok dihidupin lagi kan sudah aplikasinya sudah mendetek tanggal yang besok gitu. Ada lagi? Persilahkan. Dok, ini rawat inap apakah include kamar operasi atau baru ruangan sih? Oh, oke. Nanti kalau untuk kamar operasi itu nanti ada jadwal operasi, bisa dijadwalkan dari rawat jalan, bisa dari IGD, bisa dari rawat inap. Itu yang menginput nanti pelayanan dari rawat jalan, rawat inap sama IGD. Nah, nanti kamar operasi bisa lihat dari sini, ada namanya menu jadwal operasi. Nah, nanti pasien-pasien yang statusnya menunggu akan muncul di sini. Kok nggak muncul ya? Coba saya bikinkan satu dulu. Permintaan jadwal operasi. Dokter apa ya? Ortopedi. Oh ya. Oke ya, misalkan ini. Nah, nanti untuk yang tindakan-tindakan berarti bedah, ortopedi, obskin, mata ya. Ini nanti bisa lihat di sini jadwal operasi. Nah, inputannya nambah lagi. Nah, untuk dokter itu nanti ada di sini tuh ada kalau anestesi penilaian preinduksi. Jadi nanti lihat oh ini siapa nih sih yang ngisi gitu kan, lihat dari petugasnya aja. Kalau tulisannya dokter berarti ini dokter yang ngisi. Nah, silahkan diinput. Terus nanti ada kalau buat ini kan ada penilaian per operasi. Nah, ini berarti buat dokter bedahnya. Seperti ini. Terus di sini nanti ada yang lainnya. Checklist pre-op ini bisa nanti sama perawatnya atau sama dokternya. Nah, ini petugas ruang, petugas OK. Terus yang lainnya sama kayak sign in, time out. Sign out ini anestesi ya. Terus di sini yang skor update anestesi. Nah, sesudah ini nanti ini kan sama admin OK-nya, misalnya pasiennya proses operasi akan dirubah jadi proses operasi. Kalau sudah selesai nanti akan dibuat selesai. Kalau sudah selesai nanti sama admin OK-nya dibuat tagihan operasi. Nah, sesudah dibuat ini kan dimasuk-masukin ininya petugas-petugasnya. Operatornya siapa, asistennya siapa. Nanti laporan operasi masuk di sini. Tapi mungkin ya sudah tagihannya dulu dibuat. Sesudah tagihan dibuat nanti dokter bisa bikin laporan operasi. Nyarinya di mana? Nah, kita coba ya. Saya admin OK lah. Admin OK disimpan. Oh. Di sini misalnya GA. Oh, operasinya belum ya. Ini simpan. Nah, nanti dokter lihatnya di sini, Dok. Di masih menu jadwal operasi, masuk ke tagihan operasi, klik cari. Nah, di sini tinggal klik aja di sini, klik kanan, ubah laporan operasi pasien. Silahkan dimasukkan diagnosa,
terus laporannya. Kalau punya template, nanti bisa masukin template di sini. Jadi nanti kita tinggal milih. Kalau misalkan operasinya kayak opsin, misalkan SC kan biasa sama aja kan. Mungkin nanti kalau misalkan ada SC dengan komplikasi, dibuat SC dengan komplikasi. Nanti tinggal dipilih dari sini, akan masuk ke sini, silahkan diedit sesuai dengan kondisi pasien yang dioperasi sekarang. Lalu tinggal di save. Ya seperti itu. Dilanjut, ada lagi? Kalau tadi dok, kalau misalnya tadi yang laporan operasi yang dibuat sama admin OK, kan ada tarif itu tarif berdasarkan apa dok ya? Oh itu biasanya nanti tarif rumah sakit sih ininya. Oh, bukan dari nasi bijis. Bukan nasi bijis tuh. Tergantung di sininya sih. Nanti kan kadang di sini masih tarif rumah sakit. Nanti kalau misalkan klaim BPJS cair itu kan ada ini lagi kan. Nanti buat DPJP berapa itu nanti biasanya ada perhitungan lagi. Oh itu nanti tarif Udah berdasarkan tarif BPJS maksudnya. Yang di sini gimana? Perbub ya? Perbub berarti. Nanti kalau tarif nasi bijis dikonvert lagi berarti. Iya. Biasanya nanti kalau cair BPJS itu nanti beda-beda rumah sakit, beda-beda kebijakan sih. Nanti ada perhitungan pakai Excel lagi biasanya. Ya memang sih kalau pengen enak sih dibuat tarifnya nanti buat pasien BPJS tarifnya masuk nasi bijis. Tapi ya mungkin harus lihat pengklaiman sebelumnya. Paket operasi ini berapa? Kan kita nggak bisa narik Excel langsung dari tarif nasi bijisnya. Iya. Kalau nanti sih kalau pas pengklaiman itu berdasarkan diagnosa sih dok. Jadi nanti pada saat Kesmik mengklaimkan itu nanti diagnosanya apa, ya pastinya tarif nasi bijis. Jadi dokter enggak, berarti kalau misalkan memang tarif perbub ya yang tarif perbub aja yang muncul. Jadi nanti ini disesuaikan lagi kalau sudah cair. Iya. Begini Pak, ya basic NS itu bagian pendaftaran dan kadang-kadang muncul dua pasien namanya di situ terus orang ada sampai 3. Apa penyebabnya begitu? Biasa pasien biasa yang banyak adminnya boleh daftar bisa dua muncul langsung sama. Oh. Daftar cuma 1 bisa 2 dan sama biasa 3. Nomor RM-nya sama. Iya, dua pasien. Biasa daftar mobil JKS, datang keluarganya lagi, dia daftar ke manual lagi. Oh, oke. Kalau gitu masalah alur aja sih. Sebenarnya di sini tuh nanti bisa ada pengaturan. Kalau pasien kunjungan sebelumnya belum di closing, pasien belum bayar atau dimasukin piutang, dia tidak akan bisa daftar lagi. Mungkin di sini itu dibuat no. Jadi kondisi pasien bisa daftar lagi. Tapi memang plus minus sih. Kalau misalkan kondisi bisa daftar lagi, berarti pasien yang sebelumnya tidak usah di closing tapi bisa daftar, biasanya 2 poli. Tapi minusnya itu kalau ada pasien umum yang kabur, dia belum di closing jadi tidak ketahuan. Paling nanti kita sesuaikan aja alurnya. Kalau misalkan memang ternyata ada yang 2 seperti itu, di sini ada pengaturan nanti bisa menggabungkan 2 kunjungan itu jadi 1 kunjungan. Jadi tidak membingungkan DPJP nanti di poli. Kalaupun misalnya kita salah milih pasien tapi nomor RM-nya sama, salah kunjungan nanti tetap bisa digabungkan. Iya. Masih ada? Silahkan. Ini sebagian besar hadir berarti ya? Silahkan. Dari Zoom? Saya dari dulu. Mau bertanya dok, kalau pasien satu pasien ada beberapa DPJP, untuk penginputannya bagaimana dok? Berarti ini di rawat inap dok ya? Rawat inap ya. Oh ya, oke. Kalau rawat inap sih nanti memang di rawat inap itu kan ada set DPJP ya di sini nih, ada input dokter DPJP-nya. Nah, misalkan oh habis nih. Nanti kasih rekamannya aja lah. Nanti jadi nanti inputannya itu akan tetap menyesuaikan dengan dokternya. Jadi nanti
misalkan dokter visit nih, ada pasien yang rawat bersama, itu nanti pasiennya akan kelihatan terus sesuai inputan kita di sini. Jadi nggak masalah. Kelihatan di situ dok, di inputan data. Iya, di sini juga akan muncul. Oh, kalau rujukan internal, jadi nanti di sini di rawat jalan itu misalkan pasien yang tes pasien ini mau dirujuk internal ya. Nah, ini dirujukan internal. Nanti munculnya di sini di tab rujukan internal poli. Nah, di sini munculnya. Oke. Kalau ada yang dikonsulkan nanti ada surat konsul, tapi di sini udah masuk atau belum ya? Surat konsul, coba masuk gak? Oh, di sini belum masuk, nanti dimasukin dulu. Oke, ada lagi? Dok, kalau ada pasien IGD, ada DPJP utamanya, baru dia disolusikan ke dokter IGD, konsul ke dokter lain. Sebetulnya beda. Kayak diabetes, ternyata dia DBDS-nya tinggi. Udah konsul internal. Di mana maksud dok? Kalau di IGD? Itu semacam S-bar kali ya? Iya. Oh, oke. Nanti gini, kebetulan belum dimasukkan ke versi ini, tapi gambarannya seperti ini kalau S-bar. Kemarin dari perawat juga nanya seperti itu soalnya. Kan perawat juga biasanya kan konsul ke dokternya ya. Nah, ini nanti kan dari IGD. Saya daftarkan dulu pasiennya. Nah, ini kan ada S-bar di sini. Silakan dokter ketik aja S-barnya. Nah, ini ya S-barnya. Oke. Nah, belum ada situ. Nanti saya masukin. Nah, nanti kan dikonsulkan ke dokternya, ada advisnya kan? Advisnya masuk TBAK. Nah, di sini. Nah, simpan. Nanti pada saat dokternya visit, dokternya bisa nanti verif yang ini. Oh, saya belum nambahin menunya di sini ya. Nanti ada menu verifikasi. Di rawat inap, coba rawat inap ya. Nanti yang rawat di IGD saya tambahkan. Nah, di sini S-bar. Itu dari kita dok. Iya. Karena kan kalau misalkan visit hari Minggu kan butuh konsul ya. Iya. Nah, ini nanti pas DPJP-nya visit, DPJP-nya bisa lihat dari sini. Data verifikasi S-bar. Nah, ini yang belum di-verif nih. Nah, nanti yang validatornya siapa? Validasi. Ini validasi. Ini validasi. Nanti lihatnya di sini status verifikasi. Nah, ini sudah terverifikasi. Jadi nggak usah ditanda tangan, nggak usah distempel lagi. Ya. Nanti segera diupdate kan lah. Mudah-mudahan minggu depan sudah yang masuk yang ini. Oke, ada lagi? Silakan. Sudah nggak ada? Ah, berubah? Tapi inputannya lainnya ada? Iya, itu. Apakah hapus semua? Rata-rata saya hilang. Kalau saya buka kemudian harus saya tulis lengkap ya kanan atau bisa ekstra saja. Pada saat menyimpan ada error nggak dok? Aman? Oh. Telinga kemarin telinga apa nih? Aduh.
Harusnya sih nggak kehapus sih dok. Mungkin nanti kita coba lihat ya. Dokter THT berarti ya? Oh coba ya inputan THT. Oh berarti kalau itu kan inputan ini ya, inputan telinga dextra D garis miring gini ya. Oh ya coba nanti saya cek ya inputan sebelumnya memang tersimpan atau apakah kehapus, tapi harusnya nggak kehapus sih. Jadi memastikannya nanti kalau misalkan dokter nginput di ini, pastikan kalau di resume, ini kan resume nginput di sini nih. Nah pastikan sudah tersimpan di bawah sini. Kalau sudah ada di bawah ini, berarti datanya sudah tersimpan. Tuh. Soalnya di sini kan sudah dibuat yang bisa ngedit sama ngapus itu user yang bersangkutan, yang lain nggak bisa, termasuk IT juga nggak bisa ngapus karena loginnya sudah beda. Hasil PA sudah diinput. Tidak masuk. Oh. Kalau pas diketiknya mau ya. Tapi pada saat disimpan error ya. Oh berarti itu kolom database, Dok. Nanti digedein. Agak panjang kami tulis tuh biasanya Error. ya. Oke, berarti inputan PA kolom database dibesarkan. Oke, ya. Terus minta tolong bisa tidak yang kode ICD-10-nya itu dibikinkan terus sendiri karena kami manual. Jadi dari diagnosa klinik itu kan tidak ada kolom itu. Kolom ICD-10. Oh, kolom inputannya ya. Coba. Dokter nginputnya biasanya di mana? Di diagnosa klinik nyambung karena tidak ada kolom itu jadi kami manual. LPA, coba. Sekarang belum nyambung dengan saya dari paling belum bisa lihat. Yang di sini. Ya, kesimpulan saya kasih masuk di situ ceritanya. Kesimpulan diagnosanya masih sini. Kesimpulan saya diagnosa situ. Kesimpulan saya mau masukkan kode ICD-10. Oh iya, Saya tulis langsungnya di bawahnya. Oh, berarti nanti inputannya jangan di sini, Dok. Kalau kode ICD-10-nya berarti harusnya sih inputnya di ini, Dok. Cari pasiennya aja. Pasiennya itu kunjungan kapan. Nanti kolom diagnosanya di sini. Di sebelah kiri ya. Oh, ini. Kalau di hasil itu diagnosa klinis berarti ya. Kalau berhubungan sama ICD-10 di sini nih inputnya. Ya kecuali kalau mau ditambahin kolom di situ paling. Jadi nggak usah nyari-nyari, ya udah berarti kita kasih tombol aja situ ya. Kolom diagnosa klinis, diagnosa ICD-nya berarti. Yang 9 CM itu ya? Onkologi. Oh ya, oke. Kode ICD diagnosa di pemeriksaan lab PA. Jadi coba, Dok ya, nanti saya coba tambahkan. Ada lagi? Iya. Orang per tahun jadi satu hari ini di nomor lagi, besoknya nyambung nomornya. Karena kan untuk menulis itu kode itu di dalam kaset. Jadi kalau dari kaset dari kode yang dari SIM itu terlalu panjang, nggak bisa. Bisa tidak kami berikan. Permintaan ini permintaan PA ya? Permintaan nomornya mana sih? Oh ini ya? Ya terlalu panjang itu untuk masuk di. Kan ada kami kan pakai kaset masuk stok. Ditulis di situ nomornya. Kalau ini yang kami masukkan terlalu panjang, nggak muat. Jadi kami mengkode sendiri dari 1 Januari sampai 31 Desember. Bukan per harian gitu.
Berarti itu nomornya dalam 1 tahun itu lanjut. Oke, berarti nomor ini ya permintaan ini. Formatnya seperti apa? Nomor permintaan PA. Penomorannya sekarang berjalan seperti apa? S24. Terus tahunnya? Oh, ada bulannya juga nggak? Langsung nomor ya? 001 gitu ya? Nanti ini ngelanjut terus satu tahun gitu? Oh, oke. Oh, beda lagi? Waduh, ya udah nanti dikirim ke IT aja dok. Ininya ya. Iya. Sistem penomorannya nanti coba dipikirkan. Iya. Silakan bagi yang lain. Ada lagi? ICU itu oke. Kalau ICU itu kan bukan pasien ya, jadi kami ada 2 pasien asalnya. Pertama dari ruangan, yang kedua dari UGD. Nah, terus yang ketiga ada juga dari OKA langsung. Iya. Jadi memang rawat bersama kan, jadi banyak DPJP kan? Nggak apa-apa di input seperti biasa aja dok. Jadi nanti kan kalau misalkan dokter visit terus ada inputan untuk swabnya, tempatnya sama. Jadi nanti dirawat inap sini, ini nanti tinggal dicari pasiennya, silahkan diinput saja. Terus nanti kalau mau lihat riwayat swab DPJP yang lain bisa diklik aja di bawah sini. Jadi sama, tapi memang nanti ada beberapa form yang belum ada di sini. Jadi kalau untuk rawat inap masih kombinasi sama kertas. Terutama untuk ICU sama OKA. ICU itu kan ada yang grafik kayak gitu kan, yang grafik-grafik tanda-tanda vital. Terus kalau yang di OKA itu anestesi, pemantauan anestesinya itu mungkin masih pakai kertas. Sampai nanti fiturnya ada. Iya. Ini proses pembikinan sih dok. Ternyata memang lumayan juga banyak isiannya itu ya. Oh iya, nanti sebenarnya itu kan masukin observasi aja kan ya. Misalkan tensi, nadi, baru nanti dibikinkan gambarnya. Itu kalau misalkan sudah di-input nanti bisa sih. Sementara masih kombinasi buat rawat inap. Habis? Apa ada lagi? Jam prakteknya jam berapa sih dok? Jam 10 ya? Jam 8. Kalau udah habis, kalau mau praktik dipersilahkan gitu, mau saya tutup. Ada lagi nggak? Nanti kalau misalkan ada masalah silahkan komunikasikan ke IT-nya saja ya. Nanti IT-nya kalau misalkan memang belum bisa terselesaikan, nanti bisa komunikasi ke saya. Harapannya sih nanti implementasi ini berjalan lancar, karena memang rumah sakit lain juga alhamdulillah lancar. Tapi memang dengan drama juga sih awal-awalnya. Wajar sih nggak masalah. Masih ada bingung dok, bisa IT yang bingung dok. Nanti ke IT aja dulu. Jadi biar IT tahu permasalahannya. Nanti kalau misalkan itu tidak terselesaikan sama IT, nanti IT konsultasi ke saya. Kalau misalkan itu juga nanti dokter bisa konsultasi langsung ke saya juga nggak apa-apa. Gitu ya. Biasa minggu-minggu pertama biasa ribet. Biasanya 3 bulan pertama sih justru dok. Lama lagi garansinya. Nggak apa-apa, nanti kan kalau udah dicoba mah kan tahu masalahnya, gitu ya. Oke, kalau misalkan memang sudah tidak ada, saya tutup aja. Semoga bermanfaat, semoga implementasinya sukses. Saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.